Pernahkah kamu mendapati soal seperti ini, di mana kamu diminta untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Kamu ingin menemukan dengan mudah tapi tidak paham penjelasan mengenai ide pokok itu sendiri, atau kamu ingin menemukan dengan cepat tapi enggan membaca keseluruhan isi paragraf tersebut? Lantas, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf dengan mudah dan cepat? Yuk ikuti petunjuk praktis cara mudah dan cepat menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Simak dengan saksama ya. Ide pokok adalah gagasan umum yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Biasanya juga disebut dengan gagasan utama. Setiap paragraf mempunyai gagasan utama dan gagasan-gagasan penjelas. Gagasan penjelas merupakan keterangan yang menjelaskan ide pokok secara khusus dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok paragraf dituangkan dalam kalimat utama, sedangkan gagasan penjelas dituangkan ke dalam beberapa kalimat penjelas tentunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Adapun yang perlu kamu ketahui, pola pengembangan paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya terdiri dari 3 jenis, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan paragraf campuran, kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Namun, perlu digarisbawahi bahwa kalimat utama yang berada di akhir paragraf sebuah paragraf campuran merupakan penegasan dari kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Sudah paham dengan apa yang dimaksud ide pokok? Lalu, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Tenang, yuk kita lanjutkan. Teknik membaca cepat untuk menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Ide pokok paragraf dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca cepat. Membaca cepat adalah ragam kegiatan membaca dalam hati yang dilaksanakan dalam waktu singkat. Membaca cepat dapat dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya adalah sebagai berikut. Baca pilih atau selecting, baca lompat atau skipping, baca layap atau skimming, dan baca pindai atau scanning. Teknik pilih atau selecting yakni membaca dengan memilih bagian-bagian yang sekiranya penting untuk dibaca. Misalnya 3 paragraf pertama, 3 paragraf tengah, dan 3 paragraf terakhir dari keseluruhan teks. Teknik lompat atau skipping, yakni melompati bacaan-bacaan tertentu yang tidak penting sehingga panjang bacaan berkurang 30-40%. Bagian-bagian yang tidak boleh dilompati antara lain adalah bagian-bagian yang tidak informatif atau yang dianggap tidak perlu mendapat respon. Teknik layap atau skimming, yakni membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum suatu bacaan atau informasi yang telah ditentukan. Misalnya membaca kata-kata yang bergaris tebal, tabel, grafik, ataupun diagram. Teknik pindai atau scanning, yaitu membaca cepat untuk mendapatkan informasi tanpa membaca tulisan yang lain. Misalnya mencari nomor telepon, mencari kata tertentu pada kamus, entry pada indeks, angka-angka statistik, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa kemampuan membaca cepat tidak semata-mata mengukur jumlah kata yang berhasil dibaca dalam 1 menit, tetapi juga persentase pemahaman isi bacaan tersebut. Nah, kemampuan membaca dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Kemampuan membaca sama dengan jumlah kata per lama membaca dalam hitungan menit dikali persentase jawaban benar.
Nah, menarik bukan? Di dalam bahasa Indonesia pun kita dapat menemukan rumus. Lantas, berdasarkan teknik-teknik membaca yang telah dipaparkan tadi, penerapannya dalam menemukan ide pokok pada sebuah paragraf, kira-kira kita dapat menggunakan teknik yang mana nih? Ya, benar. Penggunaan teknik skipping tentunya, atau teknik membaca lompat. Bagaimana caranya? Perhatikan cara berikut. Dari keseluruhan paragraf, kita cukup membaca kalimat pertama, kemudian lompat ke kalimat akhir pada paragraf tersebut. Lalu bandingkan dan tentukan kedua kalimat tersebut, mana yang bersifat umum dan mana yang merupakan penjelasan. Kira-kira yang mana nih? Ya, benar. Dari kedua kalimat tersebut, yang merupakan kalimat pokok adalah kalimat pertama. Jadi, otomatis dapat kita simpulkan bahwa ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat 1. Wah, mudah bukan?